طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, kali ini kita akan mengupas secara ringkas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sederhana, simpel, sehingga kita menemukan Rasulullah sebagai manusia sempurna. Kenapa ini kita kupas, kita bahas? Karena akhir-akhir ini tidak sedikit muncul di tataran umum, terutama di sosmed, mulai banyak orang yang merendahkan Rasulullah, merendahkan manzilah, kedudukan nubuwah war risalah. Yang ini sebetulnya proses desakralisasi. Jadi ada pihak yang sengaja desakralisasikan Islam. Artinya sesuatu yang sekarang kita anggap suci tidak suci lagi. Sesuatu yang kita muliakan biasa-biasa saja. Sesuatu yang kita agungkan ternyata tidak berhak untuk diagungkan. Ini bahaya. Ini masuk jenis proses sekularisasi. Jadi
antara sekularisasi dengan desakralisasi itu saling tertaut. Contoh, sekarang orang di dalam memandang hijab, ya. Bahkan kalau antum lihat banyak orang-orang yang ketangkep kejahatan baru pakai hijab. Jadi bahkan Ka'bah dijadikan background untuk acara konser. Desakralisasi. Dan ini jarang dipahami oleh kaum muslimin. Yang tahu itu dianggap bagian daripada seni. Ya. Al-Quran ada yang punya usul di amandemen, udah nggak sakral. Jadi nggak ada takut-takutnya lagi untuk menghujat hal yang selama ini dianggap sakral dan suci, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari lahir kita mengaku Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia. Kita mengikrarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan bagian daripada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Naif kalau kita itu tidak tahu siapa Rasulullah. Naif kalau kita itu tidak tahu kesempurnaan Rasulullah. Sungguh sangat disayangkan kita hanya tahu hanya sekedar olesan. Kata-kata indah, pujian-pujian yang dilantunkan di dalam bait-bait syair atau nyanyian orang-orang awam. Makanya kita bahas. Hadirin sekalian, kita awali dari lebih awal lagi sejak Nabi Adam. Perlu diketahui Allah menciptakan Adam, kemudian Hawa dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu Allah memerintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Sujud di sini adalah bukan sujudul ibadah tapi sujudut takrim. Makanya sujud penghormatan ini masih dipertahankan pada nabi-nabi berikutnya sampai akhirnya dinasakh pada saat Nabi Muhammad. Makanya saudara-saudara Nabi Yusuf hormat dengan cara sujud. Tapi di Islam Rasulullah mengatakan lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada seorang, aku akan perintahkan istri sujud ke suaminya karena besarnya hak suami atasnya. Dan iblis bukan termasuk malaikat. Walaupun Allah memberikan khitab bersama-sama. Karena ditegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 50 Allah mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni
fafasaqa an amri rabbih. Dia termasuk jin, kalangan jin. Walaupun di sini ada khilafiyah di antara para ulama, karena jin yang dimaksudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun belum diciptakan. Sudah diciptakan belum? Belum. Apapun khilafiyahnya, intinya di antara perbedaan ulama apakah apakah iblis termasuk malaikat atau jin, yang benar fakana minal jinni, kana minal jinni. Kemudian setelah itu terjadilah persengketaan keras antara jin dengan Adam, antara iblis dengan Adam. Akhirnya dia bersumpah di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fa bima aghwaytani, ya Allah, sebagaimana telah Engkau putuskan aku termasuk orang-orang yang sesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan jadikan Adam dan anak cucunya tersesat dari jalanmu yang lurus. Ini watak daripada setan, enggak mau sesat sendirian. Watak daripada iblis, kalau salah ngajak-ngajak orang. Harusnya kan salah sendirian dan taubat, enggak. Ini salah dilakukan pembenaran dan ngajak orang lain untuk mendukung kesalahannya. Dan ini na'udzubillah, kadang-kadang sifat ini dimiliki oleh manusia. Kemudian ada yang sekalian, sumpah itu bukan gertak sambal. Dan sumpah itu bukan hanya sekedar isapan jempol. Bahkan iblis minta dipanjangkan umurnya. Ini kan? Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi. Saya akan bikin indah kesesatan di muka bumi. Makanya dari sekalian, setiap orang yang melakukan kemaksiatan, kesesatan, penyimpangan selalu dimukadimai dengan alasan-alasan yang logis. Indah. Makanya lancar, bertahan. Dan bahkan keistiqomahan orang di dalam maksiat ngalahin orang yang istiqomah dalam ketaatan. Anda melihat sekarang salat tarawih nasibnya bagaimana? Di masjid-masjid. Sudah mulai hilang. Seminggu itu yang asalnya pasang tenda itu sudah tinggal jamaah dalam masjid. Tapi lihat bagaimana keistiqomahan mereka di dalam melancarkan kemaksiatan. Subhanallah. Wala ughwiyannahum ajma'in, bahkan iblis ikrar, sungguh aku akan sesatkan semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Makanya ini. Adapun dalil minta panjangnya umur, surat Al-Isra ayat 62. Qala araitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Kalau engkau berikan aku umur panjang, sungguh aku akan sesatkan mereka kecuali sedikit yang tidak. Dan akhirnya kata Allah, walaqad saddaqa iblisu dhannahu. Banyak anak Adam yang membenarkan persangkaan iblis ini, yang mau menyesatkan hampir seluruh anak Adam. Banyak yang membenarkan. Makanya Allah mengatakan, walaqad saddaqa iblisu dhannahu.
Diawali setelah iblis membisiki Adam bersama istrinya di surga. Akhirnya memakan buah pohon yang ada di surga. Lalu diusir, diturunkan ke bumi. Faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan, turun wahai Adam, Hawa, dan juga otomatis iblis dan ular. Kalian satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Itu kan. Makanya di antara para ulama, kenapa? Masya Allah, musuh utama manusia itu ular. Gitu. Sampai sekarang. Karena dia yang membantu Adam. Makanya dianjurkan untuk membunuh. Itu tokek membantu Nabi meniupkan api yang ketika membakar Nabi Ibrahim, makanya disuruh untuk membunuhnya. Nah, setelah sukses tidak berhenti sampai di situ saja. Namun Allah menolongnya Nabi Adam dengan taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan akhirnya diangkat menjadi nabi. Makanya hikmah Nabi Adam diturunkan ke surga. Hikmah itu ketika kapan? Taubat. Makanya seburuk apapun nasib seseorang dan separah apapun, kalau diiringi diakhiri dengan taubat, semua perjalanan itu akan ada hikmahnya. Seperti Nabi Adam. Namun iblis yang sudah bersumpah, yang saya katakan tadi, ikrar bukan gertak sambal, dan minta umur panjang bukan untuk kesia-siaan, apalagi proyeknya itu kecil. Mulailah setelah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, maka di sana muncul aksi iblis untuk menimpakan kesyirikan pada umat. Wa kana awwala dzalika zaman Nuh qaum Nuh qad hina abadul asnam, ketika menyembah berhala, waddan wa suwa'a wa ya'uqa wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra, wa kanat hadhihi asma'a rijalin salihin. Ini nama-nama tokoh-tokoh orang soleh min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu panjang sekali umurnya, sehingga punya kaum yang lebih duluan meninggal dunia. Ya, falamma halaku, ketika mereka meninggal, auhas syaitanu ila qaumihim, syaitan memberikan wahyu kepada kaumnya, an ansibu ila majalisim alladhi kanu yajlisuna ansaba, bikin situs-situs tempat majelis mereka. Dan Masya Allah Pak, kegemaran manusia membuat patung, situs, monumen, itu ternyata sampai hari ini. Dan itu biang seluruh permasalahan. Coba bayangkan satu patung yang hanya Masya Allah tingginya cuma 5 meter, habis miliaran. Yang kadang-kadang cuma patung kata, habis puluhan miliar. Coba kalau itu digunakan untuk penghijauan. Dan akhirnya wasammuha bi asma'ihim, diberikan nama-nama tokoh yang meninggal itu, fafa'alu falam tu'bad. Mereka lakukan itu hanya untuk penghormatan, belum sampai pada tingkat penyembahan. Hatta idza halaka haula, ketika sekarang yang bikin pertama kali meninggal dunia, sudah muncul generasi berikutnya, wa tanassakhal ilmu, ilmu mengecil, hilang, ubidat disembah. Nah, itu antum lihat proses juga.
Awalnya patung dibikin mereka. Kemudian generasi berikutnya apa? Dikultuskan, diagungkan, dikunjungin. Kok bisa memberikan sesuatu hal yang supranatural, yang datang ke situ, yang nggak hamil jadi hamil, yang lama nggak punya jodoh jadi dapat jodoh. Akhirnya apa? Dikultuskan. Saya gara-gara kesini mas. Gitu. Mulai. Nah, kemudian ada sekalian, Allah utus Nabi sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di sini rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Tujuannya untuk menghilangkan berbagai macam penyimpangan, baik itu sifatnya syirik, bid'ah, kemaksiatan dan berbagai macam dosa-dosa manusia yang mendatangkan kerusakan di muka bumi. Makanya dikatakan di dalam hadis Rasulullah, la ahad aghyaru minallah. Tidak ada yang paling cemburu dibanding Allah. Walidzalika harramal fawahish. Allah haramkan kekejian, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak dan yang sembunyi. Wala ahad ahabbu ilaihil madhu minallah. Tidak ada yang paling suka dipuji melainkan Allah. Walidzalika madha nafsahu. Oleh karena itu Allah memuji dirinya. Sementara hamba enggak boleh senang pujian itu. Allah paling senang pujian. Makanya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sahatik wa bi mu'afatik wa min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Pujian-pujian kita kepada Allah itu pun tidak bisa menandingi pujian Allah terhadap dirinya. Oh ya. Nah, akhirnya Allah utus manusia terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutup para rasul, para nabi. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nih ya. Dan Allah tegaskan, qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a. Beda dengan Nabi Nuh, beda dengan Nabi Yakub, beda dengan sekarang ini Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa untuk kaumnya saja. Tapi Rasulullah SAW, qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'a, untuk seluruh umat. Dari situlah ikhwas sekalian, akhirnya Allah menubatkan Nabi paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang memiliki sifat di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Karena beliau ini adalah Nabi kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dzaqa ta'mal iman, telah dinyatakan menyicipi manisnya iman. Orang yang mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka kita pelajari secara detail sekarang rinci. Pertama, diawali dari nasab. Rasulullah diutus oleh Allah sebagai karunia. Jadi kita bersyukur, bukan malah merasa terbebani, bukan malah merasa terganggu. Seperti kaumnya Nabi yang dahulu mengatakan kepada nabinya, qalu inna tatayyarna bikum
la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Sungguh kami merasa sial karena kehadiran kalian. Masya Allah. Coba. Tidak ada umat paling sial melainkan umat yang mengatakan kepada nabinya, sialan loh, gara-gara ente, gara-gara kalian kami jadi terkena beban sholat, gara-gara kalian kami terkena beban puasa. Ini kita puasa susah, ini kan gara-gara Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Supaya tidak terjadi persepsi itu, Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah berikan karunia atas orang-orang mukmin idz ba'atsa fihim rasulan, dengan diutusnya seorang utusan min anfusihim, dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Jadi Pak, kalau sekarang ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu dipuja-puji dengan berbagai macam bait syair, Nabi Muhammad gak butuh pujian, sudah terpuji. Namanya aja Muhammad kok. Kalau sekarang ingin tujuan utama diutusnya Rasulullah, yatlu 'alaihim ayatihi, bukan yang lain. Bukan dikultuskan makamnya, bukan diziarahi wirawiri. Makanya ikhwah sekalian, subhanallah, ini hikmah. Rasulullah tidak pernah menyampaikan satu hadis pun tentang keutamaan ziarah kuburannya. Masya Allah. Hikmah. Karena lihat sekarang fakta, betapa sulitnya kita ini sekarang ziarah kuburan Nabi. Namanya ziarah kan melihat. Siapa yang sekarang merasa bisa melihat kuburan Rasulullah? Enggak ada. Yang seperti itu aja sulit. Coba kalau diberikan satu keutamaan. Maka betul kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan secara spesifik khusus ziarah kuburan Rasulullah. Masya Allah. Secara umum aja, zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan hikmah. Di dalam Al-Quran sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, makna hikmah di dalam Al-Quran semua adalah sunnah. Berarti wa yu'allimuhumul kitaba was sunnah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Makanya tujuan utama Rasulullah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah dilahirkan seperti yang dikatakan oleh beliau, innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Allah memilih Kinana dari walad, dari anak cucunya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, dan Allah memilih Quraisy dari turunannya Kinana itu. Wastafa min Quraisy, dan Allah memilih dari Quraisy yang terbaik Bani Hashim. Wastafani, dan Allah memilih aku, manusia terbaik dari Bani Hashim. Tanya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr, dan Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinanah, nah itu. Ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudhar ibnu Nazzar ibnu Ma'ad ibnu Adnan.
Jadi ini sepakat tidak ada yang bersinah. Setelah Adnan ke Ibrahim ini banyak perselisihan di antara ahlun nasab. Makanya di antara para ulama mengatakan yang dimaksudkan Quraisy itu Fihr atau Nadhr. Kenapa? Karena ini anaknya kan, Fihr ibnu Malik ibnu Nadhr ibnu Kinanah. Quraisy itu gelar berarti. Kenapa? Quraisy itu gelar untuk orang yang pintar dagang cari duit. Makanya Quraisyun dari kalimat apa? Kirsun yang artinya apa? Uang. Makanya orang-orang Eropa sampai hari ini masih menggunakan krus rupiah ke dolar. Itu kan gitu. Krus itu dari apa? Kirsun. Mata uang. Krus. Dan Masya Allah Pak, orang-orang kafir pun sampai hari ini tidak bisa mengganti bahasa Arab. Contoh kafir. Orang Eropa pakai cover. Gitu. Cover, penutup. Ya kan? Cover itu apa? Penutup. Karena memang kafir itu dari kalimat kafara yakfuru, menutup. Makanya petani yang menanam biji-bijian kemudian ditutup pakai tanah namanya kafir. Liyu'zibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Nih. Hadirin sekalian, ini nasab beliau. Adapun lahirnya, kita semua tahu Rasulullah SAW dilahirkan hari Senin, itu sepakat, nggak ada perbedaan. Karena beliau ketika ditanya puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Nah, itu kan gitu. Cuman tanggalnya berapa? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8. Bulannya apa? Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Rajab. Tetapi yang rajih, tanggal yang diterjih oleh, yang dikuatkan oleh Rahiqul Makhtub, penulis kitab Safiuddin Mubarakfuri mengatakan tanggal 9. Wafatnya tanggal 12 atau tanggal 8 tadi. Dari sini ikhwah, orang yang memperingati lahirnya Rasulullah SAW tanggal 12 melenceng. Oh, itu wafatnya. Ya. Jadi intinya apapun kejadiannya, lahirnya Rasulullah bukan untuk diperingati. Lahirnya Rasulullah sebagai bentuk kehadiran itu muqaddimah yang intinya adalah risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Adapun riwayat-riwayat tentang masalah yang mengungkapkan gembiranya seseorang akan lahirnya Rasulullah, diberikan keutamaan seperti Abu Lahab, itu hadisnya ikhwah sekalian bermasalah. Ya, bermasalah. Karena itu hanya sekedar mimpi. Dan itu diriwayatkan dari Abbas ketika dia masih kafir. Itu kan gitu. Dengan demikian tidak bisa menjadi panduan, tidak bisa menjadi pegangan. Sehingga dijadikan sebagai dasar untuk bersenang-senang, untuk bergembira, melakukan peringatan. Fabidzalika falyafrahu, bukan di situ. Ya. Kemudian ada sekalian berikutnya diutusnya Rasulullah. Ini intinya. Rasulullah SAW menjalani kehidupan dari mulai lahir dalam keadaan yatim, kemudian tidak selang lama menjadi yatim piatu menurut istilah kita. Akhirnya Rasulullah SAW hidup tinggal bersama kakeknya. Kakeknya agak lumayan berkecukupan, kambingnya melimpah. Tetapi sepeninggal kakeknya hidup bersama Abu Talib.
Kenapa dia ikut Abu Thalib, tidak ikut pamannya yang lainnya? Padahal banyak. Saudara bapaknya itu banyak. Karena Abu Thalib ini paling sayang kepada Nabi Muhammad. Makanya dengan sekalian, meskipun dia dalam keadaan miskin, Rasulullah memilih tinggal bersamanya. Dan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, maka dia, anaknya Ali bin Abi Thalib, dijadikan menantu, dikawinkan dengan anaknya Fatimah. Masya Allah. Itu apa? Penghargaan, apresiasi. Ya. Dan tidak bela. Ketika dakwah, yang membela utama pertamanya adalah Abu Thalib setelah Khadijah. Ya. Bahkan dia membela mati-matian. Cuman sayang dia tidak masuk Islam. Makanya ketika saat menjelang meninggal dunia, Rasulullah SAW nungguin ketika menjelang sakaratul maut, nazarnya, sambil mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah ya am, katakan la ilaha illallah hatta uhaju biha indallahi yaumal qiyamah, untuk membelamu nanti dengan kalimah ini, la ilaha illallah ini, di hadapan Allah. Tapi akhirnya Abu Thalib mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama nenek moyangnya. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW ketika menginjak dewasa usia 25 tahun atau menjelang, tidak cukup dengan hanya sekedar mengembala kambing. Yang beliau sendiri mengatakan, ma min nabiyyin bu'is illa wa qatra al-ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun diutus melainkan pernah mengembala kambing. Ketika ditanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk saya. Inni ar'aha ala qararit, bahkan saya mengembala kambing-kambing ini kaum tetangga saya dengan upah beberapa ini apa namanya, dinar dan dirham. Jadi Rasulullah SAW mengembala bukan kambing sendiri, Pak. Ya, menawarkan kepada orang kanan kirinya, tetangga kanan kirinya, ayo siapa yang punya kambing, ya siap saya gembala dengan upah sekian. Ini menunjukkan, Pak, bukan termasuk umat Nabi Muhammad itu adalah pemalas. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, siapa yang berdiam di masjid mengharapkan pemberian, dia termasuk minta-minta. Enggak kerja, hanya tinggal di masjid. Dan itu bukan jenis daripada tawakal. Makanya ketika ditemukan Umar bin Khattab, orang yang duduk-duduk di masjid, anak-anak muda, gendut-gendut badannya, cuman lontang-lantung di masjid. Ditanya, ngapain kalian di sini? Ya hanya sekedar ya cari angin lah, ibaratnya. Terus yang ngasih makan kalian siapa? Kata mereka, ada aja wahai Amirul Mukminin. Oh begitu. Langsung Umar pergi kembali ke rumah dan balik lagi. Mereka menyangka akan diambilkan makanan. Ternyata dibawakan cambuk. Dicambukin satu-satu mereka. Akhirnya pergi semua. I'malu fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Kerjalah kalian karena langit tidak akan menghujani kalian emas. Ya. Dari situlah Umar mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang jahat dan lembeknya orang-orang mukmin baik. Kadang-kadang orang soleh, orang baik, orang ngajian, malas, gak berdaya. Selalu mendalihkan kemalasan dengan tawakal. Usaha belum maksimal, adanya cuma doa aja. Setiap ketemu ustadz minta didoakan, tapi usahanya nggak diseriusin. Nggak mungkin. Setiap ketemu doakan ustadz, saya mendirikan toko kelontong, bukanya jam 10:30.
tutupnya jam 2:30. Barangnya banyak expired. Kasihan doanya Ustaz pada antum. Ya. Nah, akhirnya pada umur 25 beliau menikah dengan seorang yang telah menawarkan kepada dirinya untuk menjajakan barang dagangannya. Yang sukses spektakuler. Coba lihat, Bos. Dari pernikahan itulah akhirnya Rasulullah SAW dikaruniai anak putra putri yang tidak dikaruniakan kepada istri-istri yang lainnya. Pernah pada umur 35 karena Mekah terjadi banjir bandang sampai Ka'bah itu rusak. Jadi ikhwas sekalian, Ka'bah itu rusak, kena banjir itu berkali-kali dari masa ke masa. Sebelum Rasulullah, bahkan ikhwan, Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Nabi Adam. Hilang, tinggal hanya pondasinya. Makanya ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan proses pertama kali membangun. Makanya Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi, berarti sudah ada. Makanya Fakhrul Razi menafsirkan meninggikan Allah bukan menggunakan yabni membangun, tapi meninggikan menunjukkan sudah ada bangunan. Karena kenapa Pak? Karena Mekah itu kan terjadi ada dua dataran, masfalah, ma'la sama masfalah. Dataran tinggi sama rendah. Nah Ka'bah itu di cekungan antara rendah tinggi itu. Nah air dari ma'la itu pasti ke situ untuk ke masfalah. Itu. Makanya dibikinkan drainase yang cukup besar dan itu pun masih tetap banjir karena apa? Hujan begitu tinggi. Nah, ketika proses mengembalikan Hajar Aswad, maka terjadi khilaf kabilah mana yang paling berhak. Rasulullah dengan bijaksananya mengambil kain, Hajar Aswadnya diletakkan di tengah kainnya dan seluruh kepala kabilah disuruh untuk memegangnya, untuk mengangkatnya sampai pada akhirnya dikembalikan dengan tangannya Rasulullah ke tempatnya. Inilah Rasulullah akhirnya diberikan gelar Al-Amin. Kemudian pada saat mulai menginjak usia dewasa, kurang lebih 40 tahun, Rasulullah sudah mulai merenungkan fenomena jahiliyah di sekitar Makkah. Yang kuat makan yang lemah, kezaliman terjadi di mana-mana, anak perempuan dibunuh hidup-hidup, riba merajalela, perzinaan perkawinan jahiliyah yang sangat tidak manusiawi dan tidak masuk akal terjadi. Bunuh-membunuh mudah terjadi, bangkai dimakan. Syirik, na'udzubillah. Ada kurang lebih 360 berhala di sekitar Ka'bah yang masing-masing bikinan manusia itu sendiri. Jadi kenapa ada berhala itu Pak? Asalnya berhala ini semua kloningan. Satu berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari Syam, yang tepatnya adalah di Petra, karena Petra itu tempat hiburan orang-orang Mekah yang melakukan pelawatan dagang rihlatas syita'i wasaib. Makanya kalau antum sempat mengunjungi Petra, itu tempat hiburan, jualan patung, tempat mabuk-mabuk, main perempuan, dan tempat untuk pertunjukan. Makanya di sana ada opera. Nah ini Amr bin Luhai, seorang pedagang, termasuk pedagang Mekah, nyeret bawa patung itu dibawa ke Mekah. Kemudian akhirnya orang-orang diundang, ini ada mistiknya, ini ada nilai supranaturalnya. Betul, yang itu hanya sekedar kebetulan datang ke situ semacam tabarruk, dikabulkan itu doanya. Makin luas dikenal di mana-mana, akhirnya orang itu kesulitan.
Karena saking jauhnya tempatnya, saking banyaknya, akhirnya apa? Diizinkan untuk membuat patung tiruan. Udah, patung yang kamu bikin itu nanti juga sinyalnya nyaut ke sini. Gitu. Akhirnya patung dibikin sono sini, tapi nanti kembali semua sinyal ke induknya. Gitu kan gitu. Dan ini subhanallah ditiru di India, Pak. Di India itu banyak makam-makam palsu Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena orang-orang miskin India itu sulit datang ke Baghdad. Akhirnya bikin semacam apa? Semacam makam tiruan. Atau istilahnya apa itu? Makam tiruan palsu itu apa namanya, Mas? Apa? Atau KW lah. Makam Syekh Abdul Qadir Jailani KW ya. Dan diyakini ini tembus kalau dimintai sampai ke pusatnya. Dan bahkan dipasang rekening, Mbak. Jadi untuk rekening tabarruk bayar sekian itu ada rekeningnya. Ini. Nah, masing-masing punya hajat. Akhirnya hajat itu dicocokkan dengan patungnya, diletakin di Ka'bah. Terus itu. Ini sebetulnya patung tiruan, patung kloningan, patung KW. Aslinya yang dibawa Amr bin Lubaid. Sama kisahnya dengan salib. Antum tahu enggak, Pak? Kisah salib aslinya yang digunakan untuk menyalib Nabi Isa alaihissalam itu dibuang di mana? Di tempat pembuangan sampah. Makanya sekarang tempat itu didirikan gereja, namanya gereja Qumamah di Palestina. Qumamah itu apa? Sampah. Nah, ternyata setelah ketemu memiliki nilai mistik. Ya, yang pegang, yang ngelus, yang sakit jadi sembuh, yang belum dapat jodoh, pokoknya mistik lah. Nah, akhirnya patung itu dijadikan rebutan salib itu. Berjubel banyak orang, akhirnya apa? Sulit nembus itu. Akhirnya apa? Disuruh untuk bikin salib KW kan gitu. Tiruan. Akhirnya banyak, sama kisahnya. Itu. Coba aja bayangkan, ini juga sudah ditiru di Islam. Ada tokoh, ya, karena siapa yang lihat dia itu akan bisa mendatangkan berbagai macam keberkahan kebaikan. Akhirnya apa? Fotonya apa? Diperbanyak. Siapa yang lihat fotonya sama dengan lihat asli dia. Subhanallah. Jadi modus operandi kesyirikan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman sama. Nah, Rasulullah merenungkan di mana? Di Gua Hira. Kenapa Rasulullah milih Gua Hira, Pak? Subhanallah. Ternyata Gua Hira ini dipilih bukan kebetulan dan bukan sekarang ini hanya sekedar asal. Karena mulut Gua Hira itu, Pak, kalau antum berada di atas itu pas Ka'bah. Jadi Rasulullah duduk di mulutnya Gua Hira sambil melihat sekitar Ka'bah dan melihat masyarakat jahiliyah. Dari situ merenungkan. Tahannus. Makanya mulut gua itu searah dengan Zamzam Tower. Pas dengan jamnya. Tuh, kalau antum duduk di tengahnya itu simetris banget. Dan kelebihannya jam tower jam itu tingginya setinggi jauhnya tanah haram. Kalau antum masih melihat itu menara, berarti masih antum di area tanah haram. Itu. Kalau antum sudah nggak lihat, itu berarti sudah keluar tanah haram. Tuh. Itu. Jadi ini dibikin desain yang cukup tinggi itu. Ya, ibarat kesaktian sudah ban hitam udah. Ya. Dan dia punya cahaya. Cahaya itu sebetulnya ditarik ke atas. Tapi ada di sana saking terangnya, saking tingginya, melengkung kemana aja kita itu berjalan, cahaya yang paling tertinggi itu ikut sama kita.
Itu. Nah, ini sedikit informasi tentang tower jam di Zam-Zam. Nah, akhirnya seperti yang dikatakan oleh Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW, yang pertama kali Rasulullah SAW dapatkan minal wahyi, dari wahyu, ar-ru'ya as-salihah fin naum, mimpi baik di tidur. Makanya Pak, Rasulullah mengatakan ar-ru'a as-sadiqah juz'un min sittin wa sab'ina juz'an min sittin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Mimpi yang baik itu bagian daripada 46 bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian. Bahkan orang-orang mukmin di akhir zaman itu banyak dibantu dengan mimpi untuk melihat dan menatap masa depannya. Ya. Cuman mimpi itu ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari syaitan. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falakis subhi. Tidaklah Rasulullah mimpi melainkan berada di suasana seperti suasana subuh. Kalau antum habis subuh, terangnya berkabut. Itu suasana mimpinya Rasulullah. Ya. Jadi siapa yang menemui mimpi suasananya seperti itu jarang meleset. Summa hubbiba ilaihil khala, kemudian dibikin senang untuk pergi ke Gua Hira. Jadi setiap mimpi mendapatkan kondisi seperti itu, ada kecenderungan mau ke Gua Hira. Ya, otomatis naik. Dan sekarang lagi dibikin proses telefrik ya. Jadi nanti antum naik ke sana itu cuma 10 menit. Telefrik. Ya. Dari museum Gua Hira itu antum bisa naik nanti. Ya. Tapi bayar ya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira, fayatahannasu fi wa ta'abbud, melakukan ibadah dengan cara ibadah agama Hanifiyah, yaitu agama Ibrahim. Al-layali dhawatil adad, beberapa malam qabla an yanzi'i ila ahlihi, sebelum kembali ke keluarganya, wa tazawwadu lidzalika, diambil perbekalan, thumma yarji ila Khadijah fayatazawwadu limisliha, dan kemudian minta bekal lagi, kembali lagi, thumma ja'ahul haq, sampai datang kebenaran. Fi ghari Hira faja'ul malak faqala iqra, qala ma ana biqari, qala fa'akhadani faqattani, dia tarik saya, kemudian dia rangkul saya, hatta balagha minnil jahda, sampai saya kepayahan, thumma arsalani, dilepaskan lagi, faqala iqra, faqultu ma ana biqari, fa'akhadani faqattani, kedua kalinya ditarik, dipeluk, kemudian setelah itu dikatakan lagi iqra ma ana biqari, sampai akhirnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah SAW mengandalkan hafalan-hafal. Ini menunjukkan Pak, orang yang ingin menghafalkan Al-Quran kepada orang lain harus ada gerakan untuk memicu. Harus ada apa? Metode pendekatan. Ya, Jibril nggak langsung tiba-tiba iqra, langsung baca. Ya, berkali-kali. Jadi iqra ma ana biqari, dirangkul, ditarik, dirangkul, kemudian dilepas, ditarik, dirangkul, kemudian dilepas. Kenapa? Untuk membangkitkan simpul-simpul memorinya, supaya memicu hafalannya. Akhirnya Rasulullah SAW membaca dengan lancar, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, dan seterusnya. Akhirnya
Akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah dalam keadaan ketakutan. Kemudian dihibur dan akhirnya Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Demi Allah, ini bukan penghinaan dari Allah. Innaka latasilur rahim. Kau menyambung silaturahim, wa tahmilul kalla, menanggung beban, wa taqsibul ma'dum, mencarikan kecukupan orang-orang yang tiada, maksudnya orang-orang yang sekarang ini papa miskin, wa tuqrid dhaifa, menyambut tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, selalu menolong kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqah ibn Naufal, dibawa ke Warqah ibn Naufal yang beliau awalnya ahlul kitab, awalnya dia itu memeluk agama Ibrahim, kemudian tanassor, masuk Nasrani. Dan boleh ketika itu orang mengikuti agama Ibrahim juga sah, masuk Nasrani juga sah, Yahudi juga sah. Nah, dia punya keahlian, pintar menulis, membaca Taurat dan Injil. Makanya kita bisa katakan cendekiawan paling klasik, paling kuno adalah Waraqah ibnu Naufal. Sudah mengenal baca tulis, padahal zamannya antum kayak apa. Kemudian setelah Rasulullah bercerita kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus, itu adalah malaikat Jibril, alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa juga. Ya laitani fiha jada'a, andaikan aku punya kekuatan pada masa kamu nanti diutus. Laitani akunu hayyan, andaikan aku masih hidup. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kamu diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah, aw mukhriji, apakah mereka mengeluarkan, mengusir aku? Apakah mereka akan membuang aku? Qala na'am. Ini watak daripada dakwah, antum camkan. Lam ya'ti rajulun qaddun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiyah. Kalau antum menjadikan diri antum pengikutnya Rasulullah, pahami sunnatullah ini, tidaklah ada orang membawa misi yang kamu bawa, pasti akan dimusuhi. Jadi antum di dalam berdakwah jangan harap nggak ada musuh, Pak. Jangan harap antum tenang, jangan harap antum tidak diusir. Rasulullah diusir. Dan ini sunnatullah. Tidaklah ada orang yang membawa ajaran seperti yang dibawa oleh Rasulullah, pasti dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuka, kalau aku bisa menemui kamu diutus, ansuruka nasran muazzara, saya akan tolong bela kamu mati-matian. Thumma lam yanshab Waraqatu an tuwfiya, tidak lama setelah itu Waraqah meninggal. Wa fataral wahyu, kemudian wahyu putus. Kemudian Rasulullah wafat. Yang Rasulullah katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kematian Rasulullah musibah paling besar. Kenapa, Pak? Karena putusnya wahyu adalah putusnya keberkahan. Dan putusnya wahyu, berhentinya Jibril wirawiri dari langit 7 ke dunia. Keberkahan mana lagi, ikhwan? Bumi di mana Jibril datang ke situ? Enggak ada. Sudah putus. Wafatnya Rasulullah membuat gelap dunia pada saat itu. Semua sahabat menangis. Semua kehilangan kebaikan dan putus kekasih yang paling dicintai, yaitu Rasulullah. Dan akhirnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar ayat 30, sungguh engkau mati, engkau akan mati, mereka juga mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad adalah bagian utusan Allah.
sebelum-sebelumnya juga utusan itu mati. Afa immata, apakah ketika Nabi Muhammad itu mati, au qutila, terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian murtad? Harusnya tidak. Nabi Ibrahim wafat, umatnya tidak murtad. Nabi Musa wafat, umatnya tidak murtad. Nabi Muhammad wafat, harusnya kita juga makin eksis yang ditinggal ini. Makanya Rasulullah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda." Aku tidak pernah menjadikan orang sebelummu kekal. Makanya dari ayat ini Pak, dijadikan dalil oleh para ulama, jumhur ulama, Nabi Khidir itu yang rajih adalah telah mati, tidak hidup seperti yang diyakini oleh segelintir orang. Wafat sudah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, saya tidak pernah menjadikan seorang sebelummu yang kekal. Seorang pun. Allah menghadirkan dengan kalimat libasyarin nakirah, bukan ma'rifat. Artinya umum seluruh manusia. Rasulullah akhirnya berdakwah. Ya, akhirnya tutup usia setelah berdakwah. Dari mulai Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, sampai akhirnya Allah nyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sempurna, sangat utuh, tidak cacat, makanya tidak perlu ditambah. Cukup, tidak perlu dikurang-kurangi. Makanya siapa yang menambah, mengurangi, jatuh ke dalam kebid'ahan. Makanya Rasulullah SAW sendiri menegaskan di dalam hadis-hadisnya, di antaranya, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Di dalam lafaz Bukhari, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa yang mengada-ada dalam ajaranku ini yang tidak ada dalilnya, contohnya, landasannya, ketentuannya, maka ditolak. Rasulullah akhirnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka sejak turun ayat itu sampai meninggal, kebanyakan sujud rukuknya membaca subhanakallah hamdika rabbana wakal hamdu, terus diulang-ulang. Dan itu kata Ibnu Abbas sebagai tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan sampaikan secara singkat nama-nama Rasulullah. Nama Rasulullah yang paling populer adalah Muhammad. Kemudian Ahmad. Ada perbedaan Muhammad sama Ahmad? Ahmad adalah orang yang paling banyak memuji Allah, sehingga menjadi orang paling terpuji. Maka jadilah Muhammad. Makanya kitab-kitab dulu diturunkan mengasih kabar bahwa nanti ada utusan yang namanya siapa? Ahmad. Karena belum ada. Akan ada orang yang sifatnya banyak memuji Allah, sehingga melakukan berbagai macam sifat-sifat terpuji, akhirnya menjadi Muhammad setelah lahir. Makanya pujian itu datang bertubi-tubi, terus menerus, karena beliau memiliki sifat terpuji yang banyak, melimpah dan abadi. Makanya beliau itu terpuji terus menerus. Terpuji di hadapan Allah, terpuji di umatnya, dan terpuji pada faktanya. Dan di sana juga ada nama-nama lain, di antaranya Rasulullah mengatakan, innali asma, saya punya banyak nama, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Mahi, saya juga al-Mahi, alladzi yamhullaha bihil kufra, yang Allah hapus dengan saya kekufuran. Wa anal hashir, nama saya juga Hashir,
alladzi yuhsyaru nasu ala qadamayya, semua manusia dikumpulkan di bawah komando saya. Wa anal aqib, saya adalah aqib alladzi laisa ba'dahu ahad, setelahnya tidak ada nabi. Nama Nabi Muhammad juga di antaranya adalah Al-Mutawakkil. Ya. Nama Rasulullah Al-Mutawakkil. Nama Rasulullah SAW ada yang memberikan nama Mustafa karena beliau mengatakan istofani tadi. Nah, kekhususan, ya, keistimewaan Rasulullah yang pertama, dia adalah Sayyidul Khalqi. Sebagaimana beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah sayyid penghulu anak Adam. Maksudnya tokoh, pemimpin, penghulu yang memiliki banyak kelebihan dan banyak memiliki akhlak mulia, ya, dermawan. Makanya sayyid itu adalah orang yang penyabar, pemaaf, dermawan. Makanya kalau tokoh enggak pemaaf, penyabar, dermawan, sulit dijadikan tokoh. Di antara kekhususan Rasulullah juga, dia adalah an-nabiyadi liwa'ul hamdi. Nanti bendera pujian ada di bawah atau di tangan Rasulullah. Nanti ada liwa'ul hamdi, bendera pujian itu di tangan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Itu yang pertama kali dikeluarkan adalah jasadnya Rasulullah. Dan beliau pertama kali yang memberikan syafaat, dan yang pertama kali syafaatnya dikabulkan oleh Allah. Ini kelebihan. Di antara kelebihan Rasulullah, Rasulullah tidak boleh dipanggil dengan namanya Muhammad. Kalau nabi-nabi lain boleh. Contoh, ya Adam uskun anta wa zaw, ya Isa bin Maryam, ya Nuh, banyak sekali nabi-nabi dipanggil dengan namanya. Kalau Rasulullah enggak ada, kecuali di dalam khabar tadi. Seperti Nabi Isa mengkhabarkan bahwa nanti ada seorang diutus ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Tapi kalau panggilan enggak ada. Kalau nabi-nabi lain boleh dipanggil dengan namanya. Di antara kekhususan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW menjadi nabi yang memiliki syafa'atul udma, syafa'atul kubra. Nanti para rasul, para nabi tidak. Adapun akhlak Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Rasul, oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Rasulullah sudah paripurna, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada lagi. Dan kelebihan, keutamaan, kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, wa bima rahmatin minallahi lintalahum Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan tadi surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Allah juga menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin. Masya Allah, keramahan Rasulullah tidak ada taranya. Nah, terakhir saya sampaikan secara singkat bentuk jasmaninya, jasadnya Rasulullah. Postur tubuhnya Rasulullah ini penting kita kenali. Satu, untuk menambah keyakinan kita, kepedean kita. Kalau kita punya tokoh ganteng, ya, Masya Allah, ini coba bayangkan, banyak orang-orang yang mengelulukan hanya tertarik karena cantiknya, gantengnya. Betapa banyak orang yang sekarang ini ngefan kepada seorang artis
padahal tidak punya kelebihan moral. Bagaimana dengan Rasulullah? Sudah ganteng, sudah badannya sempurna, fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna. Yang kedua, kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, punya gambaran, oh memang betul-betul yang saya lihat di mimpi itu Rasulullah. Di mana kata Barra bin Azib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat kekar, lebar atas, kecil bawah. Apa itu namanya? Bentuk apa itu? Apa? Kalau istilahnya apa? Ya, apa? Yang kenceng dong. Hah? Apa? Still ya? Apa? Apa? Udah, ngomong yang kenceng nggak apa-apa antum. Ya. Atau karena puasa. Beda dengan kita, kecil atas, gede bawah. Itu karena nggak pernah perang. Coba Pak, antum sekarang nggak usah jauh-jauh. Antum ambil besi yang panjangnya 1 meter atau syukur-syukur pedang, antum giniin sehari penuh. Kuat nggak antum? Langsung gempor antum, kemeng. Itu Rasulullah perang berhari-hari. Coba naik kuda lincah, kita nyungsep. Karena apa? Badan kita nggak ideal. Badan kita ini apa? Motoriknya itu nggak ideal, sehingga gampang jatuh, gampang kepleset. Beda dengan Rasulullah, karena Nabi marbu'a, berisi. Ba'idu ma bainal mankibain, antara pundak dengan pundak itu jauh. Itu. Padahal Rasulullah nggak pernah fitness. Itu. Kenapa? Karena memang apa? Naik kuda, perang, lempar lembing, tombak, pedang, panah, itu. Nggak usah pakai fitness. Sekarang aja fitness malah jadi bencong. Itu kan gitu. Karena apa? Kekarnya tidak dibangun dengan jihad. Ya, lahu sya'run yablughu syahma udhunai. Ya, rambutnya sampai di bawah apa? Ini daun telinganya hampir ke pundaknya. Kenapa? Karena budaya cukur mencukur itu sulit dulu. Nggak semudah antum. Ya, nengok kanan salon, kiri salon, depan salon. Jadi antum jangan mudah tiru. Ini basyariyah, ini kemanusiaannya Rasulullah. Contoh kencingnya Rasulullah antum tiru. Di mananya? Senyumnya Rasulullah, caranya. Ya, senyumnya kita tiru, tapi caranya enggak. Seperti Rasulullah makan dengan 3 jari yang sering dibuat ledekan orang-orang yang anti sunnah. Itu adalah apa? Pribadinya Rasulullah. Makanya perbuatan Rasulullah itu ada 3. Perbuatan yang umum untuk dicontoh, perbuatan khusus, ada yang perbuatan sekarang jibiliyah, watak pribadinya. Cukup. Terus kemudian ra'aitu fi hullatin hamra, dia suka mengenakan pakaian ini apa merah. Lam ara syai'an qatun asan qala Yusuf bin Abihi ila mankibai. Taib. Sudah cukup, insyaallah waktu buka sudah dekat. Alhamdulillah ini hujan deras, sekarang antum tinggal buka dan pastinya bukanya semangat karena adem ini. Gitu. Ya. Jadi sudah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.